Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wanda Fauziah, dari Bioteknologi 2024 dengan NIM 24010527. Di sini saya akan mempresentasikan berita yang disusun oleh kelompok 4 dengan judul Rupiah boleh lemah, paru-paru jangan dong. WHO mencatat 8 juta kematian per tahun secara global akibat penggunaan tembakau. Lalu ada 1,3 juta kematian perokok pasif, yaitu individu yang tidak merokok tapi terpapar asap rokok. Bahaya rokok itu bukan masalah per individu, tetapi krisis kesehatan lingkungan yang masif. Rokok mengandung lebih dari 5.000 senyawa kimia, ratusan senyawa bersifat toksik, dan puluhan lain itu bersifat karsinogenik atau menyebabkan kanker. Zat toksik utamanya ada nikotin, itu akan mengganggu sistem saraf dan juga reseptor asetilkolin. Lalu ada karbon monoksida atau CO2, itu akan mengikat hemoglobin dalam darah secara ekstrim. Alur toksisitas sistematik. Jadi yang pertama itu ada eksposisi, di mana si asap rokok itu akan yang mengandung radikal bebas itu akan masuk ke dalam paru-paru. Lalu yang kedua itu ada absorpsi, di mana itu tuh penyerapan zat toksik melalui membran alveolus paru. Yang ketiga ada biotransformasi. Jadi metabolisme seluler itu akan menghasilkan spesies reaktif mematikan seperti nitric oxide, superoxide, dan juga karbon hidroksil. Dan yang terakhir ada toksodinamis atau benturan seluler. Jadi spesies reaktif mematikan itu akan membentur komponen seluler sehingga terjadi ledakan stres oksidatif dan juga inflamasi sistemik. Jadi, bagaimana mekanisme kerusakan seluler, nikotin, dan stres oksidatif? Jadi, nikotin itu akan berikatan dengan reseptor nikotinik asetilkolin pada membran sel. Lalu, akan terjadi lonjakan konsentrasi ion Ca2+ intraseluler secara drastis. Kemudian, homeostatisnya itu akan terganggu dan menurunkan efisiensi transport elektron. Ketika elektronnya itu bocor, akan terjadi ledakan reaktif oksigen spesies atau ROS yang akan melampaui batas oksidan dari sel. Dampak pada kelompok yang rentan ada 3, yaitu ada ibu hamil dan janin, lalu ada balita, dan juga ada lansia. Untuk ibu hamil, jadi nikotin itu akan memicu penyempitan pembuluh darah, maka pasokan oksigen dan juga nutrisi ke janin itu akan terhambat, dan resikonya itu akan terjadi keguguran dan juga kelahiran prematur. Selain itu, ketika sudah lahir, berat badannya itu akan sangat rendah dan akan beresiko terjadi stunting di kemudian hari. Lalu pada balita itu akan meningkatkan resiko infeksi saluran pernapasan dan juga akan menghambat perkembangan paru-paru. Pada lansia memicu penyempitan pembuluh darah, lalu akan terjadi peningkatan denyut jantung, hipertensi, dan juga penurunan paru secara kronis. Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf atas segala kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.